Saya kira perlu diperbaiki itu. Nah, kemudian hal yang lain di penulisan daftar isi masih belum konsisten saya lihat penggunaan huruf kapital dan huruf biasa. Tapi saya yakin Bapak karena menggunakan teknik software ya. Itu kok bab 1 kapital semua, subbabnya juga kapital harusnya kan tidak, Pak. Ya. Nah, itu nanti diperbaiki. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini penting mungkin untuk ditindaklanjuti, Pak ya. Sasaran pelatihan ini kan tenaga kependidikan. Dalam hal ini Bapak sudah menspesifikkan terutama pada tenaga kependidikan dengan jabatan pelaksana atau jabatan fungsional. Sebenarnya berarti ada jabatan-jabatan tenaga kependidikan itu selain jabatan pelaksana, Pak ya. Misalnya pembina ada ya enggak? Pimpinan tinggi namanya, fungsional, pimpinan tinggi. Tapi dalam penelitian Bapak nanti jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Berarti yang Pak Titi ini pada jabat pelaksana aja. Itu dijelaskan kenapa enggak semua tenaga kependidikan menjadi subjek. Nah, nah saya kasih masukan Pak, misalnya lebih banyak pejabat pelaksana itu belum pernah mengikuti pelatihan HOTS atau karena pejabat pelaksana itu dilihat dari latar belakang pendidikannya itu bervariasi. Nah, itu diberikan penjelasan itu sehingga penentuan subjek penelitian ini menjadi kuat. Nah, itu. Kemudian di tabel 1.1 saya kasih masukan, Pak. Pak kan menginterpretasikan tabel 1.1 ini ada beberapa aspek yang Pak munculkan kan, interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi. Lalu Pak interpretasikan tabel itu menjadi profil tenaga kependidikan Undiksa itu berada pada rentangan kurang menuju cukup. Nah, ini saya nggak setuju dengan bahasa ini. Kurang menuju cukup itu apa sih namanya? Kurang lebih cukup jadinya atau kurang cukup lebih. Nah, jadi sebaiknya dipastikan aja bahwa pada aspek interpretasi rendah, pada aspek analisis rendah gitu kan aja. Sedangkan pada aspek evaluasi sampai set regulation cukup. Nah, itu kan ketentuan penelitian itu tidak boleh ambigu. Harus jelas, tidak boleh menyebut rendah menuju cukup. Nah, itu ambigu. Di tabel 1.1 Pak ya. Oke. Dan juga penulisan tabel itu jangan menggunakan tabel sebagai berikut, tapi acu dengan menggunakan nomor tabel. Kemudian yang lainnya lagi. Nah, ini kan uh, untuk semua ya. Penelitian disertasi itu kan harus mencirikan prodi yang ditempuh kan gitu ya. Nah, kemarin saya minta Pak coba singgung terkaitannya dengan teknologi pendidikan penelitian Pak ini. Nampaknya belum Pak ya? Enggak, maksudnya ini diisi disertasi ini disinggung apa sih keterkaitannya dengan teknologi pendidikan. Saya kasih saran Pak, teknologi pendidikan yang berkaitan dengan pelatihan itu mungkin gunakan definisi yang ada meningkatkan performan atau meningkatkan kinerja. Itu ada di definisi ICT yang versi 2008. Ya teknologi kinerja ya. Dan itu sangat relevan dengan penelitian Bapak, terlebih meningkatkan kinerja para pegawai. Nah, itu juga termasuk dalam lingkup teknologi pendidikan. Oke. Oke, jadi yang disinggung oleh Prof. Awan tadi juga Pak kan ini menjadi
harus dipikirkan juga ya. Kenapa kok di kalangan pegawai meneliti berpikir kritis? Padahal kan harusnya skill dia gitu. Nah, jadi Pak bisa nanti merangkaikannya dalam sebuah makna kompetensi, Pak. Bahwa kompetensi itu kan seperangkat keterampilan, yang seperangkat pengetahuan, sikap yang direfleksikan dalam kemampuan bertindak. Jadi skill itu juga basicnya adalah dari pengetahuan. Nah itu ya. Nah itu ada di definisi TP. Itu aja pakai nanti menjelaskan Pak ya, sehingga tidak mengubah variabel yang Pak teliti. Nah kemudian ini kan Pak menyajikan data rendahnya kemampuan berpikir hot para pegawai di Undiksa. Coba nanti ditambahkan di tingkat nasional, Pak. Karena kan Pak, pada akhirnya penelitian ini akan dipublikasi. Nah, kalau bisa yang internasional. Apa data-data yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi para pegawai di Indonesia. Saya kira eh, gampang caranya nyari, Pak. Nanti cari aja di publikasi-publikasi internasional, saya yakin ada. Ketikkan kata kunci, temukan hasil penelitian yang menunjukkan rendahnya kemampuan berpikir kritis para pegawai dengan jabatan pelaksana. Nanti saya bantu, Pak. Itu ada aplikasinya namanya Scopus AI itu. Saya sudah, apa yang ditanya sebenarnya ada jawabannya di sana ya. Nah, kemudian yang terakhir, Pak, yang sempat dikasih masukan juga oleh para penguji lain, Pak kan meneliti membuat apa model pelatihan ya, model pelatihan. Lalu kalau ditanya, Pak tadi sudah jawab, nanti produknya berupa kurikulum diklat. Nah, saya kasih masukan, ya kurikulum diklat yang hot itu seperti apa? Bisa dilihat dari skenario pelatihannya, bisa dilihat dari materi-materi ajarnya. Kan itu nanti produknya. Kalau ditanya model, kan mengembangkan model, berarti harus ada model dan produknya. Nah, mungkin Pak bisa tunjukkan nanti berupa desain model. Desain model itu kan bentuk fisiknya bisa berupa skenario pelatihan atau dalam pembelajaran namanya skenario pembelajaran atau RPP. Nah, itu yang bisa ditunjukkan sebagai sebuah model. Model itu kan tergantung Pak menggunakan teori mana. Tapi saya bandingkan dengan skenario sebuah pembelajaran itu kan kita menggunakan teorinya Josh and Will, Bruce Josh and Marshall Will itu kan bahwa model itu ada sintak, ada dampak instruksional, dampak pengiring. Nah, kalau bisa Pak mengikuti itu akan lebih lebih mendasar, lebih ada basicnya penelitian ini. Jadi sementara kalau ditanya apa bentuk produk fisik yang dihasilkan dari pengembangan model ini, ada skenario diklatnya atau desain diklatnya, ada kurikulum diklatnya, ada materi diklatnya, yang mana kesemuanya itu ada ciri hotnya. Misalnya kalau dalam materi diklat kan gampang membuat hot. Dari tujuan diklatnya itu jangan mengetahui begitu, jangan memahami, tetapi peserta mampu menganalisis. Nah itu sudah hot di sana. Nanti di skenario diklatnya, jangan pelatihan ini diawali dari ceramah instruktur, jangan begitu. Tapi dengan memberikan masalah dulu. Nah itu modelnya seperti itu nanti. Jadi saya kira itu nanti yang bisa dilakukan Pak Made untuk melanjutkan penelitian ini. Oke, saya kira itu tambahan dari saya Pak Made. Nanti kita diskusi lebih lanjut tentang bagaimana caranya dan pembuatannya dan sumber-sumber yang kita perlukan. Selamat Pak Made. Waktu yang kembalikan kepada Ibu Kaprodi. Terima kasih Pak Dr. Kadek Suartama yang sekaligus sebagai co-promoter 2 ya. Silakan lanjut pada Bapak Dr. Wayan Sugrowarpala selaku co-promotor 1. Terima kasih pada Ibu Korprodi Propawati yang saya hormati
promotor, Prof. Soeharto, kemudian ada Associate Profesor Pak Kadek, yang saya hormati, dan para penguji, ibu bapak penguji internal, Prof. Egi, ada Prof. Komang, ada Prof. Wawan, dan Pak Dodi, ya. Khusus Pak Made, ya. Jadi kalau sudah maju kan enak rasanya ya, gitu ya. Dan juga para mahasiswa yang hadir di ruang Zoom, ya. Para mahasiswa yang ada di ruang Zoom. Karena saya co-promotor, jadi ada beberapa hal kecil dan mungkin sangat substansi juga. Nanti kita akan diskusi dengan promotor, dengan Pak Made juga selaku mahasiswa yang akan mengembangkan model proses hot ini. Tapi ada beberapa yang barangkali memberikan sedikit gambaran apa yang disampaikan oleh penguji internal, ya. Baik dari Prof. Komang, Sudarmo, misalnya tadi itu lebih menekankan kepada melakukan analisis kebutuhan. Karena kita harus betul-betul tahu ini. Jadi sertanya harus jelas gitu kan. Apa yang akan kita menjadi tujuan. Kita harus lihat visi misinya UNIKSA. Visi misinya rektor ke depan. Nanti kalau misalnya jadi PTNBH dikelola sendiri, tentu nanti ada kaitan dengan sertifikasi internal dan sebagainya, banyak itu kaitannya, ya. Sehingga memang analisis kebutuhannya harus betul jelas ini. Sehingga apakah pesertanya di pegawai yang dengan kategori jabatan, ataukah kategori bahwa dengan pengetahuan atau keterampilan yang disesuaikan dengan jabatannya masing-masing, apakah itu nanti, ini harus jelas. Kalau saya sih yang kedua nanti kita akan pilih. Jadi pengetahuan, keterampilan berdasarkan jabatannya. Nah itu nanti kayaknya akan ke sana. Sehingga nanti novelty-nya jelas. Dan di UNIKSA. Nah sehingga kenapa saya bilang di UNIKSA, untuk menjawab juga apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Egi, ya Prof. Egi, ya. Karena kalau kita bicara novelty nanti ke depan, gitu ya. Jadi ini dari proposal yang Pak Made sampaikan, kemudian saya mencoba juga seperti Pak Kadek mencari beberapa penelitian. Karena saya co-promotor, saya cari beberapa penelitian sejenis, gitu ya. Di situ jelas sekali hasil analisisnya jarang, hampir tidak ada saya kira ya, karena sedikit sekali saya bilang hampir tidak ada hot untuk tendik gitu. Selama ini kan di sekolah jenjang. Nah itu yang pertama. Kemudian bagaimana peran strategis tendik di perguruan tinggi ini belum banyak juga digarap dalam kaitannya dengan critical thinkingnya dia sesuai dengan jabatannya masing-masing. Jadi belum ada model yang kontekstual untuk perguruan tinggi tertentu. Selama ini kan tingkat nasional aja itu. Nah, untuk dengan PTNBH nanti ke depan bisa ini perlu kita pikirkan, sehingga di situ nanti saya kira critical point-nya gitu kan, sebagai novelty-nya nanti kita. Jadi di samping itu kalau kita baca lebih jauh nanti ini harapan kita dengan harapannya Prof. Soeharto selaku promotor diskusi dengan saya, tidak hanya untuk meningkatkan hotnya sebetulnya. Jadi saya melihat ini ada transformasi budaya kerja. Transformasi budaya kerja yang apa? Jadi bisa reflektif ya pegawai itu. Punya keterampilan solutif. Ya, dan tentu kemandirian. Dan di sana perlawan. Buat suara aja dikonsepkan gitu. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti itu, ini novelty-nya akan kita lihat. Maka kalau ditanya di Pak Dodi tadi, Pak Komang juga, apa kira-kira namanya gitu. Saya berikan saran dua ini. Kalau mengacu kepada hot atau keterampilan berpikir kritis, ada namanya nanti model sintesa mungkin gitu. Model sintesa, atau kalau kita bicara di perguruan tinggi, model sivitas. Sivitas itu apa? Kaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi sebagai novelty-nya. Critical and innovative value integration for tendik advancement strategy. Itu sivitas itu. Artinya nanti ini tidak hanya untuk tendik aja bisa. Dosen muda misalnya bisa nih. Karena kita bicara sivitas. Nah itu poin-poin yang tadi saya kira Prof. Komang, Prof. Wawan, Prof. Egi nanyakan. Jadi saya sudah, nanti kita diskusi lebih banyak tentang ini ya. Gitu. Nah, lalu yang kedua, di latar belakang data-data apa yang perlu disampaikan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, membatasi dan rumusan masalahnya.
tidak perlu saya sampaikan di sini, nanti Pak Made baca. Jadi saya sudah lengkapin di sini gitu ya. Tetapi khusus Prof EG tadi, ini apa nih? Nanti kepuasan itu kan kita bisa di uji cobanya itu ada nanti poin-poin dimensi yang ke arah sana. Sehingga barangkali tidak perlu dijadikan rumusan masalah tambahan. Nanti kita hanya deskripsinya di hasil ada dibahas. Saya kira nanti akan muncul juga di kesimpulan, gitu kan. Oleh karena itu maka memang seperti yang disampaikan Pak Kadek tadi, saya melihat nanti model namanya yang ada 2, nanti tinggal dipilih dari kita siapa yang mana. Kemudian ikutannya apa di situ, ada perangkatnya tadi. Saya melihat ada 7 sebetulnya gini ya. Ini agak berat, tapi saya kira Pak Made bisa. Misalnya panduan pelatihan, modul peserta, rencana pelaksanaan pelatihan, instrumen penilaian, media dan aplikasi. Nah, disinilah nanti yang disampaikan Pak Prof Awan dan Pak Kadek. Gimana teknologi pendidikan ini masuk. Jadi kemudian buku saku mungkin, kalau memang memungkinkan nanti itu ya. Dan juga manual evaluasi dan monitoringnya. Karena kita kan nanti dari saya sivitas dengan tadi sintesanya itu berkelanjutan ya. Nah, itu saya kira sehingga nanti gimana integrasi teknologinya? Oh, apakah nanti micro learning seperti ini nih, Prof Awan nanti ya, tanya aja Prof Awan yang ahlinya ini. Jadi micro learningnya seperti apa, simulasi, mau e-learning, pemeriksanya kan itu. Jadi saya kira masih terjangkau ini. Sepertinya ini, jangan bingung Pak. Kok banyak begini kan? Sederhana tapi maknanya luar biasa ini. Kalau nanti Pak Made bisa ini mengakomodasi tadi pertanyaan. Dan saya yakin Pak Made bisa ini. Dengan fasilitas yang ada di Undiksa, kemudian banyak teman yang juga paham tentang itu dan bisa. Yang penting asalkan jangan malu bertanya gitu. Kan sesat di jalan nanti kan. Nah, saya kira itu hal-hal poin-poin penting dan nanti kita bisa diskusikan lebih banyak ya, secara informal. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan Sugrewarpale. Mungkin sudah cukup ya Pak Made ya, dan malah melebihi dari apa yang ingin dikerjakan. Ya, tapi jangan khawatir ya, pasti selesai nanti. Yang berikutnya saya persilakan kepada promotor, Prof. Gusti Budi Soeharto, silakan. Sukses semua Bu Karodi, Bu dan Bu Puji saya hormati, para mahasiswa yang secara daring yang saya banggakan semua. Selamat Pak Made. Tentunya saya promotor merasa bangga dan mengapresiasi upaya usaha yang telah dilakukan oleh Pak Made selama ini di tengah-tengah kekreditannya selaku Kabiro. Luar biasa, sangat apresiasi. Nah, dengan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Dan Puji tadi, kami berpikir begini, tapi nanti secara detailnya kita diskusi dalam bimbingan lebih lanjut Pak Made. Nah, model pelatihan yang di sini kan mengadaptasi model pembelajaran dari Joyce. Nah, ini nampaknya perlu kita elaborasi kembali. Saya pikir model pelatihan yang kita maksud di sini bukan kayak model pembelajaran. Model kita maknai sebagai pola. Itu ya. Kita tahu misalnya ada berbagai jenis model pelatihan. Ada yang klasikal, Pak Made, ada yang daring, ada yang on job training gitu ya, sambil bekerja sambil dilatih dinamping trainer kan gitu. Ada jenis-jenis lain. Kan gitu. Nah, kami berpikir supaya lebih jelas, tadi juga Dewan Penguji berharap apa sih yang ingin dihasilkan di sini. Model pelatihan ini yang benar-benar membumi untuk teknik Undiksa yang kita akan hasilkan. Yang mana membumi, inilah yang kita cari dengan pengembangan. Itu sederhananya gitu Pak Made. Tidak kita bawa ke model pembelajaran Joyce, enggak. Itu enggak nyambung ke sana. Kita mencari model pembelajaran yang memang relevan dan efektif untuk teknik Undiksa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita ingin hasilkan modul pelatihan. Ya, modulnya yang bagaimana? Nah, di sini baru
terutama berkaitan dengan valid, praktis, dan efektif modulnya. Nah, dua hal itu barangkali itu akan mendapatkan sesuatu yang baru. Novelty-nya apa? Kedua-duanya novelty itu. Model pelatihan yang Pak dihasilkan novelty itu. Karakteristik dari modulnya juga novelty itu. Tidak ada yang lain. Itu novelty-nya Pak Made. Jadi berupa pola pelatihan atau apa. Apakah misalnya kita sebut pengembangan model pelatihan kontemporer. Nah, gitu misalnya ya. Nah, tadi ada yang beberapa mempertanyakan hotnya gitu. Walaupun di dalamnya nanti hotnya masuk juga gitu. Saya tidak ingin juga Pak Made mengubah terlalu banyak gitu. Bagaimana kita cerdas mensiasati, tidak banyak melakukan perubahan, tetapi memberikan kesan yang lebih wah dan bisa menjadi rujukan ke depan. Seperti Pak yang seperti tadi berharap, tidak hanya untuk teknik nantinya, sangat mungkin bisa cocok untuk dosen atau barangkali bisa digunakan oleh perguruan tinggi lain. Pak Made nanti sebagai narasumber ke sana kemari nanti. Kalau sudah orang akan melaksanakan pelatihan, oh ahlinya pelatihan kontemporer di Undiksa itu biar begitu. Beda modern dengan kontemporer itu begini Pak Made. Kontemporer itu benar-benar sesuai dengan situasi kekinian gitu. Kalau modern mungkin sudah lama dia. Ini masih modern, di mana modern itu perubahan dari klasik gitu. Tapi kontemporer itu benar-benar relevan dengan situasi ini. Yang mana? Karena Pak Made akan mengintegrasikan IT di sana. Jadi ada digitalnya, ada juga high quarter thinking-nya. Ini benar-benar yang akan sesuai dengan situasi saat ini dan ke depan. Sehingga kalau kita sebut pengembangan model pelatihan kontemporer, nampaknya tidak keliru gitu. Benar-benar akan memberikan kesan yang beda. Ini Pak Made karena satu-satunya yang memberikan warna berbeda nih di TP-nya. Yang lain kan lebih banyak berkaitan pembelajaran di kelas dan sebagainya. Made berkaitan dengan pelatihan. Saya sangat mengapresiasi itu Pak. Nah mungkin begitu. Berikutnya Pak Made dan izin co-promotor. Nanti saya berharap full kualitatif. Dalam fase evaluasi melihat efektivitas jangan menggunakan eksperimen. Ya. Kalau sudah kualitatif eksperimen itu mix method dah namanya, beda lagi. Karena produk yang kita kembangkan belum efektif ini tiba-tiba kita terapkan, kan tidak cocok itu. Full kualitatif Pak Made full. Sehingga ada Pak Made menganalisis dengan tetes nggak ada. Kita deskriptif semua, deskriptif dengan melihat kemampuan awalnya, kemudian setelah diaplikasikan pelatihan, bagaimana sih peningkatannya? Mungkin dilengkapi dengan wawancara Pak Made. Ya, ini explore, hasil wawancara deskripsi ini yang kita explore. Ini yang akan memberikan kedalaman untuk program dokter Pak Made. Kalau hanya kuantitatif itu belum nampak itu. Karena itu hanya bersifat verifikatif. Saya kira dengan demikian nanti akan wah benar-benar ini hebat nih hasilnya Pak Made. Ya, jadi kita keluar dari frame model pembelajaran Jewish itu yang ada sintak, ada tujuan dan seterusnya itu tidak kita gunakan. Tapi model-model pelatihan dari berbagai model itu Pak Made akan coba yang mana sih yang paling relevan, yang paling dibutuhkan dan efektif. Mungkin pola lama misalnya klasikal karena semua berada di sini misalnya. Oh ternyata nggak efektif karena tepat waktu dan seterusnya. Mungkin yang menggunakan atau dilakukan secara daring misalnya, yang banyak juga dilakukan sekarang ini. Tapi tidak bagus juga. Ya mungkin harus dikombinasi misalnya. Dalam hal tertentunya harus disampaikan daring, dalam hal tertentunya mungkin on the job trainingnya. Jadi dia bekerja sambil pelatihan, didampingi tutor. Pak Made dalam implementasi bisa dibentuk tutor ini setempat itu, mungkin kepala bagian itu dijadikan tutor sebagai perpanjangan Pak Made. Maksudnya Pak Made bisa kombinasi gitu, sehingga kita akan mencari model pelatihan dari pengembangan dari model-model yang sudah ada itu, kita menemukan yang benar-benar sesuai dengan maksudnya dengan demikian hasilnya bagus, benar-benar bermanfaat bagi Undiksa, LUA dan sebagainya. Pak Made saya pikir juga kerjanya nggak seberat ini dan jelas gitu. Hanya mengembangkan model. Di dalam fase implementasi itu di sana pengembangan model Pak Made. Di sana kan inti dari implementasi karena Pak Made mengembangkan ide, oke lah. Jadi menggunakan pengembangan pola AD, meniru pengembangan instruksional itu kan dalam proses pengembangannya. Nah itu kan sebetulnya diuji coba kecil mau sampai uji coba terbatas ya barangkali 2 atau 3 kali di sana. Barangkali pertamanya ambil beberapa pegawai aja deh. Perluas lagi dikit gitu.
Bagaimana sih termasuk respon, kepuasan dan seterusnya Pak Made. Nantinya baru terakhir barangkali kita cobakan yang kombinasi. Yang kombinasi kan secara umum pasti jauh lebih bagus. Ya mungkin ada on the job trainingnya, mungkin ada daringnya, mungkin ada klasikalnya sekali-sekali. Kita beri nama ini kontemporer gitu loh. Hebat namanya kan, kontemporer itu. Namanya aja itu bisa dijual dalam itu. Nah, kalau orang nanti melakukan pelatihan-pelatihan di masa mendatang, orang sudah melekat itu dengan nama Pak Made itu pelatihan kontemporer. Oh, ahlinya di Undiksa tuh mantan kepala biro itu misalnya nanti kan bukan kepala biro nanti kan direktur nanti gitu. Saya sebut mantan kepala biro. Nah itu Pak Made secara umum. Sehingga saya inginnya adalah apa yang Pak Made kerjakan jelas, arahnya jelas, tidak seperti kita berjalan ke hutan, benar-benar jelas jalannya gitu. Itu yang saya harapkan. Kemudian memberikan hasil yang memang benar-benar menunjukkan suatu novelty. Karena persyaratan doktor itu adalah memang menghasilkan suatu novelty gitu. Hal-hal teknis nanti bisa berjalan gitu. Itu intinya. Pak Made juga lebih ringan kerjanya. Ya, gitu. Ya itu beberapa hal kecil yang bisa berjalan. Terima kasih. Sukses. Kopromotor kan kira-kira kita seide ya sama. Sudah seide kopromotor langsung nih diskusi. Ya. Ya, terima kasih pada Prof. Gusti Soeharto sebagai promotor yang semangat berapi-api ya. Promotornya saja semangat, ya. Jadi mahasiswanya kencang. Mahasiswanya harus lebih semangat, lebih kencang lagi ya Pak Made ya. Ya, jadi ya, jadi kami dari Prodi ya sangat bangga nanti kalau Pak Made bisa melahirkan model pelatihan seperti apa yang disampaikan tadi ya. Jadi itu salah satu produk mahasiswa yang kita banggakan nantinya. Ya, tadi sebelumnya kita sudah pernah menghasilkan satu model pelatihan tapi masih di bawah payungnya ilmu pendidikan ya. Jadi yang benar-benar di bawah S3TP memang baru ini yang pertama ya terkait dengan mengembangkan model pelatihan. Ya, model pelatihan ya. Model pelatihan Satkerti Loko Bandung. Mahasiswa MP juga konsentrasi MP. Oh, Sudarmike. Pelatihan keperawatan. Ya. Pertarungan bimbingnya MP. Ya. Yang berbasis cerita karana itu ada. Ya. Ya. Kita ingin menempatkan pelatihan yang kontekstual yang apa itu yang ringan dan efektif. Ya, jadi itu sangat bagus. Nanti saya sangat setuju ya ada model pelatihan untuk tendik. Ya, karena mungkin ya selama ini banyak tendik kita kalau kita mencari bertanya tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan gitu. Ya, dengan dengan pelatihan ini mudah-mudahan ya tendik-tendik kita bisa meningkatkan kualitas dirinya ya. Karena kita sudah latih sejak dini mereka untuk berpikir kritis gitu ya, sehingga perilakunya nanti mudah-mudahan juga mampu mencerminkan ya bahwa mereka itu adalah insan-insan yang cerdas ya, kritis gitu. Saya sedikit saja seperti yang disampaikan pertama, karena ini teknologi pendidikan, jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadek Suartamo tadi, tambahkan KTP-annya karena itu belum nampak di latar belakang ya. Jadi kaji sedikit tentang definisi teknologi pendidikan, mungkin dari situ berbicaranya. Ya, karena di sana ada tersirat meningkatkan kinerja gitu ada di sana ya. Jadi teknologi kinerjanya. Ya, gitu. Ya, karena kita juga mengusung pendidikan digital gitu. Ya, kaitkan juga ke sana gitu. Ya. Kemudian ya saya setuju novelty-nya tambahkan kajian penelitian relevan di latar belakang.
Karena kajian penelitian relevan itu tidak hanya di bab 2 ya. Di bab 1 ada, di bab 2 ada, nanti di bab 4 juga akan muncul lagi di sana. Jadi Pak Made akan pakai lagi di sana. Cuma fungsinya berbeda ya. Jadi fungsi di kajian penelitian relevan di bab 1 tentunya berbeda dengan di bab 2, berbeda dengan di pembahasan nanti gitu. Ya. Tapi itu lagi Pak Made gunakan silakan gitu. Tidak harus ketika membuat pembahasan mencari yang baru lagi gitu, enggak seperti itu. Ya. Cuma fungsinya yang berbeda gitu. Kemudian di teori apa enggak perlu teori ini ya, andragogi. Ya, mungkin itu ya perlu ditambahkan gitu. Karena ini pelatihan ya, model pelatihan. Mungkin itu perlu ditambahkan. Di metode, mungkin karena ini adalah penelitian pengembangan, jadi kita kan orientasinya pada tujuan gitu ya, goal oriented. Ya, kalau kita melakukan studi pengembangan. Jadi perlu di situ tolok ukur keberhasilannya apa gitu. Perlu dicantumkan ya. Artinya kapan Pak Made berhenti melakukan penelitian ini gitu. Kan namanya pengembangan itu kan tergantung kepuasan si peneliti gitu. Jadi kapan peneliti itu puas dengan hasilnya. Jadi selama dia belum puas kan terus dikembangkan lagi, sempurnakan lagi gitu. Nah, karena ini ya itu. Nah, perlu dieksplisitkan di situ ya, sehingga kalau sudah tercapai ini ya sudah selesai sampai di situ gitu. Kalau orang mau melakukan lebih lanjut lagi, kita sarankan ke peneliti berikutnya. Ya, saya pikir seperti itu. Ya. Jadi sudah sangat bagus. Ya mungkin karena ini apa namanya Pak Made terlalu berpikir kritis sehingga lumayan lama jadinya terwujud proposalnya ya. Ya. Ya mudah-mudahan sekarang sudah ada terbuka jalan untuk menuju ke puncak itu ya. Jadi jangan berlama-lama lagi. Ya 1 semester cukup lah gitu. Ya untuk mengembangkan ini kerja keras. Ya kalau memang perlu mengerahkan orang silakan gitu. Ya, silakan dikerahkan siapa yang mau Pak Made kerahkan untuk membantu. Ya. Ya, saya pikir demikian. Jadi dari mahasiswa ada yang mau memberikan masukan satu saja karena waktunya hampir habis. Yang di Zoom. 1 orang bertanya atau memberikan masukan, silakan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, maka seminar proposal atas nama Imade Karunia kita akhiri dan sebagai hasil penilaiannya ini layak untuk dilanjutkan dengan revisi ringan. Ya, dilihat nanti pertama Pak Made harus berkonsultasi dengan semua penguji. Jadi semua penguji harus ACC. Kemudian Pak Made lanjut untuk melaksanakan penelitiannya. Namun jangan juga menunggu kalau misalnya ada 1 penguji belum ACC, jangan berhenti. Ya kerja aja terus, kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Betul ya? Ya. Demikian, terima kasih banyak kepada semua Dewan Penguji, khususnya kepada tim promotor yang sudah sangat luar biasa membimbing Pak Made Karunia untuk bisa melahirkan karya disertasi nantinya yang kita harapkan ini akan menjadi salah satu karya terbaik di Prodi S3TP. Ya. Kita akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam harmoni. Suksma, Prof.